Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Adi Imam Muslim, SPD, SAKT, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, nama saya Naza Aurelina dengan NPM C 10240020. Di sini saya akan menjelaskan materi perpajakan mengenai PPh Final pasal 4 ayat 2. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu PPh Final. Nah, bayangkan PPh Final ini seperti sistem bayar di tempat. Jadi, waktu kita terima uang penghasilan, pajaknya langsung dipotong sama orang yang bayar kita. Kenapa disebut final? Karena urusan pajaknya langsung dianggap lunas atau selesai saat itu juga. Jadi, nggak perlu ribet dihitung lagi di akhir tahun. Nah, ada 3 ciri khas utama pajak. Yang pertama, penghasilan yang kena PPh Final ini nggak perlu digabung sama gaji atau penghasilan lain pas lapor SPT tahunan. Pajak yang sudah dipotong tadi nggak bisa jadi pengurang pajak di akhir tahun, karena pajaknya dihitung dari total kotor atau bruto. Nah, biaya-biaya yang kita keluarin buat dapat uang itu nggak bisa dijadiin pengurang. Next, sekarang kita masuk ke objeknya. Kalau kalian punya tabungan atau deposito di bank, bunga yang kalian dapat itu dipotong pajak sebesar 20%. Sama juga kalau punya obligasi atau surat utang negara, bunganya dipotong 15% buat orang Indonesia. Tapi, kalau tabungan kalian di bawah 7,5 juta, bunganya nggak dipotong pajak. Nah, ada yang pernah dapat undian? Nah, hati-hati, hadiah undian itu pajaknya paling gede, yaitu 25% dari nilai hadiahnya. Terus, kalau kalian main saham di Bursa Efek Indonesia, setiap kali kalian jual saham bakal dipotong pajak sebesar 0,1% dari nilai penjualannya. Kecil sih, tapi ya kalau dikumpulin lumayan juga. Next. Nah, ini yang paling sering kita temui. Kalau kalian punya ruko atau rumah terus disewakan, itu kena pajak 10%. Sedangkan kalau kalian jual rumah atau tanah seperti pengalihan hak, nah pajaknya sebesar 2,5% dari harga jualnya. Kalau rumahnya tipe sederhana, pajaknya lebih murah lagi, cuma 1%. Buat yang punya usaha bangunan atau kontraktor, tarifnya beda-beda tergantung sertifikat SBU yang dimiliki. Kalau punya sertifikat, kualifikasinya yang kecil cuma kena 1,75%. Tapi kalau nggak punya sertifikat sama sekali, pajaknya jadi lebih mahal yaitu 4%. Jadi sertifikat itu penting banget buat kontraktor bisa pajaknya lebih murah. Nah, selanjutnya ada contoh kasus Tuan Sofian. Biar lebih kebayang, kita langsung aja lihat contoh Pak Sofian. Nah, beliau ini deposito 50 juta dengan bunga 12% setahun. Nah, dalam sebulan Pak Sofian dapat bunga sebesar 500.000. Karena ini deposito, pajaknya 20%. Nah, jadi 20% ini dikalikan dengan 500.000, maka hasilnya 100.000. Nah, uang yang beneran masuk ke kantongnya Pak Sofian adalah sebesar 400.000. Nah, ingat saja kalau deposito itu pajaknya 20%. Nah, pajak baru dikenakan kalau total depositonya di atas 7,5 juta. Karena Tuan Sofian punya 50 juta, maka dia wajib bayar pajak. Nah, artinya Tuan Sofian tidak perlu menghitung ulang pajak ini di akhir tahun karena sudah dipotong langsung oleh pihak bank. Intinya, PPh pasal 4 ayat 2 ini dibuat supaya urusan pajak jadi lebih gampang dan cepat buat pemerintah maupun kita sebagai wajib pajak. Yang penting diingat adalah tarifnya berbeda-beda tergantung apa jenis penghasilannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.